Halo guys, welcome back my YouTube channel. Di videoku kali ini di Muncungnya El, kita akan kedatangan tamu ataupun orang yang berpengalaman dalam bidangnya ya kan. Di topik kedua ini kita akan membahas tentang percintaan yang pastinya akan kita ulik-ulik, kita kepoin ya kan. Buat kalian yang mungkin juga punya pengalaman yang sama, kalian harus nonton video ini karena kita akan undang narasumber yang kita langsung undang dari Bali jauh-jauh ya kan, untuk datang ke kota Pematang Siantar untuk syuting di sini. Oke, langsung aja kita panggil, ini dia. Tada! Ini dia adalah narasumber ataupun pakar ya, ahli atau orang yang berpengalaman ya kan, yang kita akan undang di video kita kali ini. Karena tema kita hari ini yaitu tentang cinta beda agama. Dan sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh tentang topik kita kali ini, pasti buat kalian ya kan yang lagi masa pencarian ataupun mencari seseorang atau pendamping hidup ya kan di masa depan, itu biasanya pergumulan para anak muda kayaknya nih ya kan, teenage ya. Kok bahasanya teenage nggak sih? Yeah. Teenager ya kan. Oh ya, sebelum kita mulai kita harus kenalan dulu dong sama narasumber kita kali ini ya kan. Kita harus tahu profilnya dulu ya kan. Oke, kali ini kita dengan siapa ya? Dengan Mbak apa namanya? Aku manggil apa nih, nyebut nama aja? Iya, namanya nggak apa-apa, panggilannya juga nggak apa-apa ya kan. Nama aku Gaby. Oh, Mbak Gaby. Ini Mbak Gaby orang mana aslinya? Ini tapi kita undang dari Medan. Ini kita undang langsung dari Bali loh, gengs. Jadi itu mau balik, kita suruh pending dulu, jangan balik langsung ke Bali ya kan. Dia harus cuap-cuap dulu di Muncungnya El ini ya kan. Mbak Gaby, ini gimana statusnya? Apakah masih kuliah apa udah bekerja? Masih mahasiswa sih. Oh, masih mahasiswa ya. Berarti pengalamannya tentang, biasanya kalau anak-anak mahasiswa itu kan banyak tuh pengalaman tentang cinta-cintanya ya kan. Masa cimon-cimon itu cinta monyet ya kan. Udah lewat lah ya. Sekarang udah tinggal bahas-bahas lah ya kan. Oke, Mbak Gaby tinggal di sini. Ya, aku tinggal di Siantar. Tinggal di Siantar tapi kuliahnya? Kuliahnya di Bali. Oh, kuliah di Bali. Jadi buat kalian yang mungkin pernah lihat Mbak Gaby di Bali ya kan, inilah dia ya kan. Begitu cantik ya kan, rambutnya panjang terurai ya kan. Oke saja, langsung kita bahas topiknya ya kan, tentang cinta beda agama ya kan. Pasti semua orang ya kan, apalagi kalau misalnya kita kuliah di Pulau Jawa nih ya, itu tuh nggak di Pulau Jawa aja sih, di mana-mana sih sebenarnya. Iya, pasti ngalamin. Iya ya, karena kan negara Indonesia itu kan multikultural ya kan, banyak budaya, terus agamanya pun banyak yang dianut gitu kan. Jadi nggak akan nggak bisa dipungkirin lah, nggak bisa dipungkirin kita akan bertemu dengan orang-orang banyak, terus memiliki yang berbeda agama, iya, latar berbeda, gitu. Pasti akan memunculkan bunga-bunga cinta di antara, karena adanya perbedaan itu ya kan. Menurut Mbak Gaby, ini kok udah tarik nafas ini. Wah, kita enjoy aja nih ya. Kalau misalnya agak apa, kita minum ya kan. Oh ya, ini kita minum, ini nggak di-endorse ya gengs, minum di rumah, buat ini beli masing-masing ini. Tapi buat kalian yang punya usaha ya kan, mau kita promosin gak usah bayar ya kan. Mau masuk YouTube bisa langsung DM aja ya kan, Instagram di bawah ini ya kan. Kita kasih gratis, yang penting produknya dikirim ya kan gitu. Langsung masuk promosi itu ya. Ya gimana Mbak Gaby? Apa nih? Selama kan banyak, aku pun sejak kuliah aku mulai sadar kita bertemu dengan banyak orang yang maksudnya latarnya berbeda, budaya yang berbeda. Kita kan dulu waktu SMA kan kita betul-betul SMA-nya Katolik ya nggak sih? Iya, jadi ketemunya ya kan cuma Kristen, Katolik, itu Batak. aja, Batak. Iya. Ya, karena kita lingkungannya ya lebih Itu, banyak, benar. mayoritasnya di Batak, Kristen udah gitu. Iya, sejak kuliah lah kita menemukan hal-hal yang nggak pernah terlihat ya kan? Wah, itu Bener gak sih? bener banget sih. Sejak kuliah aku di Bali, jadi lebih apa ya, banyak Orang-orang- orang-orang gitu loh kumpul di Benar-benar. Bali. Ada yang dari Flores, Benar. Kalimantan, Sulawesi. Jadi benar-benar kumpul semua suku gitu. Jadi ketemu semua orang gitu. dengan beragam Dengan gitu. beragam gitu. Benar-benar. Aku juga sejak kuliah aku baru melihat orang-orang yang kayak selain dari Batak gitu. Iya. Ada suku Jawa, terus oh ternyata orang itu seperti ini. Terus ada juga suku yang Bali juga ada yang kuliah di Bali itu ada waktu aku kuliah di Semarang. Terus banyak lah jenis-jenisnya. Orang Sunda waktu juga pernah kerja kan, orang Sunda ketemu juga. Jadi kayak ternyata di dunia itu lebar juga ya. Iya. Orang-orang beragam itu banyak gitu ya kan. Jadi kita melihat hal-hal yang nggak pernah kita lihat. Jadi kita
kepo nih gitu kan. Iya, Oh, kepo sih. kepo kan? Ya. Nah, terus gara-gara kepo ujung-ujungnya jadi kecemplung gitu ya. Kan Mbak Dewi ketawa nih. Ini apakah punya pengalaman dalam hal yang tema kita hari ini? Apakah pernah mengalami hal yang namanya cinta beda agama? Gimana? Cinta beda agama pernah. Sejak kuliah sih. Sejak kuliah? Sejak kuliah. Sudah berapa kali? Sudah berapa kali? 2 kali. 2 kali weh, nggak jerat-jerat 2 kali loh. Sekali aja udah jerah semua. Ini 2 kali. Aduh. Maksudnya itu kok bisa gitu? Banyak orang nanya, kok bisa sih kita mengalami yang namanya cinta beda agama? Gimana Mbak Gaby? Awalnya itu iseng sih nyoba gitu, maksudnya kayak tertarik, sempat kepikiran kayak aduh beda agama nih gitu kan. Terus bisa nggak ya kayak gitu. Iya. Terus kan apalagi dari keluarga yang kayak harus seiman gitu. Keras gitu ya. Batak keras nih. Batak nih keras gitu. Terus tapi namanya kepo gitu kan, dicoba aja dulu gitu. Awalnya main-main ya. Kalau dibilang main-main nyoba sih. Itulah kayak, awalnya main-main, lama-lama jadi malah serius, kayak tagihan serius gitu. Gilain, ngeri. Awalnya main-main jadi pengen kejebak, jadi pengen serius gitu ya kan. Terus udah berjalannya waktu tuh mungkin agak susah sih, karena kita harus untuk membagi waktu untuk beribadah gitu kan. Misalnya aku di hari Minggu, jadi hari Jumat gitu kan. Terus serunya juga ada sih, kayak ada kekurangan, ada kelebihan, ada gitu. plus minusnya. Ada plus minusnya, ada suka dukanya gitu. Kita lebih jadi saling menghormati gitu. Terus untuk apa lagi ya? Untuk menghormati gitu kan, karena kita juga harus tahu. Jadi kita dulu itu kan nggak tahu nih jadwal ibadah budaya gitu. Iya, ibaratnya kita mengenal budaya baru. Karena kita biasanya taunya kan ya hari Minggu gitu. Iya, ke gereja gitu. Ke gereja gitu. Terus sekarang nih kayak tahu budaya baru lagi, jam segini harus sholat, hari ini sholat jam lima waktu gitu kan. Jadi kayak kita pun harus kayak yang pengen ketemuan gitu kan, pengen buru-buru ketemuan harus ditahan dulu. Hari Jumat aja nggak bisa ketemuan, kayak langsung kangen gitu ya Mbak Gaby? Iya. Gila ya? Gimana Tapi ya di situ, LDR ya? tapi kita itu karena masih satu kampus, jadi masih sering ketemu lah gitu. Masih itu teman sekampusnya? Iya, tapi beda angkatan, beda jurusan gitu, senior. Oh senior ya, bukan berondong kan? Bukan. Biasanya Mbak Gaby suka berondong ini kayaknya. Enggak ya? Enggak. Terus itu yang pertama? Itu yang pertama. Terus kenapa bisa bisa selesai break gitu? Karena orang tua sih. Oh. Jadi karena mama. Awalnya aku kenalin sebagai teman doang, tapi ya sosok seorang ibu gitu kan. Pasti Tahu lah feelingnya gitu. Terus ya udahlah, ada omongan-omongan, kita ngobrolin juga. Maksudnya omongan itu disampaikan, terus aku ngomongin ke mantan. Terus, gimana nih, kita jalanin aja. Taunya emang nggak cocok gitu. Ya, kita selesai gitu. Akhirnya selesai berapa bulan tuh Mbak Gaby? 4 bulan deh. 4 bulan udah selesai? Iya. Terus kenapa bisa lanjut sama yang kedua kali ini ya kan? Aduh, itu pergumulan banget sih sebenarnya. Jadi kayak dari putus dari situ, nggak mau pacaran nih. Jerah lagi aja ya. Tapi aku masuk kerja, mulai mau dunia kerja, tapi yang lebih gitu dunia kerjaku. Berarti kuliah sambil kerja nih? Sebelumnya dari semester 1 udah kerja gitu, tapi di semester 3 akhir ambil perhotelan. Jadi di situ awalnya ketemu orang baru, ngajak ngobrol cowok gitu kan. Udah ngobrol biasa aja. Taunya dianya tertarik gitu. Oh iya ya. Dari karena dia sering sih. ketemu gitu, cinlok gitu ya. Cinlok gitu, ya udah. Bergumul sih setengah tahun loh. Pergumulan itu. Maksudnya itu setengah tahun pergumulan sejak ketemu dia atau sudah? Iya, sejak ketemu dia itu kita setengah tahun. Aku mikirin gimana nih, aku siap nggak? Aku udah punya mindset kayak nggak boleh lagi deh kayak gitu, yang beda agama lagi gitu kan. Kok bisa kecemplung? Nah itu kayak makin bingung nih. Karena yang selama ini yang deketin aku itu yang beda. Atau kenapa lebih, maksudnya ada yang seagama, seiman gitu, tapi kurang match. Iya, kurang nyaman gitu loh. Jadi kayak untuk nyambung juga kurang. Terus kayak udah deh, kayak ya udahlah kita coba aja dulu gitu. Udah dari awal coba juga lagi gitu kan, ketagihan gitu ya. Tapi di sini udah ada omongan serius gitu. Kita ada omongin ke depannya gimana. Anjoy, gitu. Sudah mikirin ke depan gitu, masih kuliah gitu ya. Ya maksudnya masih kuliah karena gini, aku tuh bukan tipe orang yang main-main gitu loh. Jadi emang maunya
ya pacaran tuh yang buat hubungan lebih serius lagi gitu loh. Oh iya ya. Jadi karena gini loh, kita ngerasa nggak sih kalau kalian misalnya yang putus nyambung putus Iya. gitu kan, Bosan. kayak bosen nggak sih PDKT Capek. lagi kayak gitu Benar-benar. terus-terusan gitu. Back to Lebih baik basic lagi. ya udah kita memang fokusnya udah ke serius gitu loh, karena mungkin faktor orang tua Iya, gitu. ya. Jadi maksudnya orang tua juga mereka cinta pertama, cinta terakhir kayak Oh gitu. iya, pertama dan terakhir ini. Iya, jadi mereka tuh cuma sekali pacaran Langsung udah jadi, ya? iya jadi sampai sekarang gitu kan. Jadi Mm-mm. ya aku pengen nih kayak orang tua gini ya, terus ya udah taunya emang nggak bisa nggak ya. bisa gitu ya udahlah kayak gitu. Tapi memang fakta sih itu kalau kita di luar Pulau Jawa itu susah menemukan yang seiman dan seagama. Sebenarnya nggak susah, bisa, cuman mungkin sulit untuk klopnya gitu loh. Ngerasa Oh, nggak iya. sih buat klop gitu nyaman? Ada memang pilihan, cuman kayak pilihannya makin dikit lagi tuh ya. Iya, pilihannya makin dikit. Kalau kita di Siantarnya kayak Makin banyak ba- pilihannya benar, gitu. benar. Karena mayoritasnya juga di Benar. sini gitu. Jadi ini Mbak Gaby banyak nih yang nanya-nanya ya kan, langsung aja kita putar. Tapi ternyata dari yang pacaran yang kedua ini, Mbak Gaby udah selesai sekarang. Udah Memutuskan Tuh. akhirnya selesai. Tapi udah komit Itu. katanya tadi. Kita kan udah sempat mikirin nih, kita mikirin awalnya apa Depannya sih gitu ya. nanya gimana mau ikut nggak agamaku gitu. Terus Dia bilang, dia balik nanya lagi, kamu mau nggak ikut agamaku gitu. Terus aku kembali kayak, aku dari orang tua Katolik, keluarga Katolik, dari kecil udah Katolik gitu kan nggak mungkin kan, dan dia juga menjawab seperti itu gitu dengan agama dia. Terus ya udah deh, satu contoh dia ngasih contoh nih, tante omnya beda agama, nikah beda agama. Terus itu yang buat dia kayak tante Ada omku bisa, kemungkinan gitu ya? ada kemungkinan. Dari situ kan, oh bisa nih, coba aja dulu kita. Dan yang penting dia yang mencoba untuk ngobrolin ke orang tua, kayak gitu kan, udah berpikiran gitu nih. Terus setelah itu ya gimana ya, yang namanya diselingkuhin. Oh, diselingkuhin. Akhirnya perputusan itu karena selingkuh. Selingkuh, ya udah Oh lah my gitu. God. Padahal udah ngasih kepercayaan. Iya, udah. jahat banget sih itu. Udah ngasih komitmen, diselingkuhin itu mau kena koyor kayak gitu. Mending diselesain dulu ya kan, gengs. Jangan kayak gitu kalian ya. Pokoknya gitu lah. Kasihan Akhirnya gitu. selesai gitu. Udah gitu. Tapi memang benar sih kata orang, kalau memang nggak jodoh, kalau misalnya dia selingkuh nggak apa-apa menurutku. Iya, Iya. benar. Daripada kita nanti Iya. udah jadi nih, udah nikah, untungnya dia selingkuh di situ, ketahuan benar. sifat aslinya gitu. Benar, itu paling parah sih. Tapi emang aku selama pacaran itu ya selalu berdoa sih sama Tuhan. Oh iya. Kayak aku bilang, kalau emang dia jodohku, dilancarkan. Benar-benar. Tapi kalau dia emang nggak jodohku, segeralah diselesaikan. Anjay. Selalu gitu, aku gitu. Tapi untuk yang pertama diselesaikan 4 bulan, yang kedua ini agak lebih lama gitu loh. Agak lebih lama, tapi aku sempat kayak, wah ini lama nih, mungkin ada Berapa tahun memang sampai? hampir setahun lebih ya kayaknya. Setahun lebih? Gitu loh pokoknya. Pas selesainya itu mau ke 2 tahun? Sebelum kayaknya. Sebelum mau ke 2 2 tahun tahun, udah selingkuh. Gitu. Jadi aku mikirnya ya bakal nggak ada hambatan nih gitu loh, nggak ada hambatan. Nyata-nyatanya Nyatanya langsung ada, datang ya jawabannya. udah lah Jawaban ya, dari- akhirnya sifat aslinya kelihatan gitu. jawaban dari 2 itu kan terjawab guys. Meskipun lama, percayalah, selalu berdoa meskipun lama, tapi Tuhan bisa ngasih sih gitu. Iya. Jawaban aslinya gitu, meskipun telat gitu. Oke guys, di segmen kita kali ini aku sudah ngumpulin pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang kemarin di Instagram aku, dan ada yang mengirim pertanyaan buat Mbak Gaby ya kan, tentang permasalahan cinta beda agama. Yang pertama ini dari Triputra Lumban Tobing _ Ada YL mau tanya, benar nggak kalau cinta beda agama? Aku tanya benar atau salah ya. Jadi menurut Mbak Gaby benar nggak itu cinta beda agama sebenarnya atau salah gitu? Wah ini berat sih kayaknya. Berat ya? Atau enggaknya ini tergantung pribadi masing-masing sebenarnya sih. Jadi Jadi kayak persepsi iya, gitu beda tiap persepsi orang. kan mungkin ada orang yang nganggap ya itu salah gitu loh. Iya. Ya kalau mau berpasangan ya sama yang seiman gitu, itu yang benar gitu kan. Benar-benar. Terus kalau yang benarnya ya kalau dibilang benar juga kita susah juga ya sih, karena tergantung itu sih. Itu apa ya? Persepsi orang masing-masing. Kalau menurut Mbak Gaby? Kalau menurut aku aduh, berat sih. Apa ya? Gak bisa dibilang benar, gak bisa dibilang salah. Itu ya. Karena aku juga udah ngalamin kan gitu. Jadi kalau aku pribadi sih mungkin lebih salah sih. Salah ya. Iya.
Berarti di sana Karena- tidak dianjurkan ya. Ya sebenarnya sih nggak dianjurkan, tapi kan kembali ke masing-masing gitu. Iya ya. Kalau misalnya udah nyaman, lebih nyaman lah istilahnya, lebih nyaman sama orang yang berbeda, ya udah nggak masalah. Terus sekarang ya lanjutinnya gimana, kalian yang berpikiran ke depannya gimana, lanjutin lah kayak gitu lah. Iya. Tapi memang benar sih kalau ditanya menurut kamu cinta beda agama benar atau salah gitu kan. Menurut aku kalau dia misalnya agamanya Kristen sama Katolik itu menurutku nggak apa-apa. Kalau menurutku ya, kalau dia cinta misalnya satu agamanya Katolik, satu Kristen, itu kan menurut kita kan beda agama kan. Iya. Kalau menurut aku itu sih nggak apa-apa kalau mereka Karena masih Masih ajarannya masih sama iya, gitu. masih match. Tapi kalau udah di luar itu, dia pacaran sama yang di luar itu, menurutku sulit. Iya sih. Sulit gak sih? Sulit. Bener-bener gimana ya? Beda. Banyak. Iya kan, sulit banget. Ajarannya yang satu sama Iya, yang benar. ini beda. Dan itu kadang bertolak belakang. Benar-benar. Jadi kalau misalnya kita kayak aku dulu, kita nggak pernah ngobrolin gitu loh tentang keagamaan kita gitu, karena itu bakalan nyinggung. Benar. Gitu. Apalagi di Indonesia ini gitu loh. Iya. Susah gitu. Dan kalau di kita juga kan ada juga undang-undangnya itu tidak mensahkan kalau menikah beda agama. Makanya kalau orang yang beda agama pasti nggak di Indonesia kan gitu. Benar, pasti ke luar negeri kan. Dan kalaupun itu ada, pasti harus mengalah gitu. Tapi harus jadi satu gitu kan. Setelah yang dulunya dia Muslim, baru ada satu Kristen, pasti milih di antara itu dua. Iya. Harus jadi satu gitu kan. Kalau dua-duanya dinikah itu nggak akan diterima sama Di Indonesia Iya, hukum ya. Indonesia memang enggak, kecuali udah ada memang putusan hakim itu ada gitu biasanya. Kecuali putusan hakim menyatakan bisa, baru bisa. Tapi memang sulit, nyatanya memang faktanya sulit gitu kan. Tapi menurutku sih janganlah ya. Lebih baik jangan Iya. sih, udah. Berat ya. Wah, aku 2 kali, jangan sampai 3 kali deh. Iya. Zong banget Iya kayaknya. benar. Kalaupun udah basah-basah dikit, becek-becek udah terjebak tenggelam gitu kan. Kalau misalnya udah tenggelam banget, sadar lah gitu lah ya. Kalau ya sekarang, kalaupun misalnya beda tapi dia mau ngikut gitu loh. Dia Iya. mau misalnya ngikut Kalau ada yang mau ngalah kalau gitu ada ya. yang mau ngalah, nggak masalah gitu. Tapi kalau nggak ada yang mau ngalah ini yang berat ya. Nah, yang mau ngalah Langsung ini lah itu susah. ke distract lah itu ya kan. Oke, yang selanjutnya dari 6120 Dedi. Telah menikah, tetap beda agama dan mempunyai keturunan. Anaknya mayoritas ikut agama ke siapa katanya? Ditanya lah sama anaknya. Ya karena aku pernah baca gitu ya. Untuk keturunan itu untuk anak sendiri tuh anaknya sih yang nentuin gitu loh. Yang Iya. penting orang tua udah Ngasih. ngasih ajaran agama yang 1, 2 kayak gitu. Terus ya nanti pas umur 17 dia yang memilih sendiri sih. Iya, Tuh ya. tergantung anaknya sih mau mengikut siapa gitu. Harusnya nggak sini, nggak harusnya nggak nanya ke aku gitu loh. Belum nikah guys. Iya ya. Tapi memang Tapi emang sih pikiran guys. Tapi emang aku pernah nonton film Indonesia ini ya. Di film itu emang diceritain tentang beda agama, dan di akhir film itu pun banyak pasangan yang berbeda agama, dan ya anaknya emang diajarin seperti itu. Jadi kayak ya diajarin dulu agama 1, diajarin agama 2, sekarang dia memilih yang mana gitu. Nanti di akhir, di umur 17-an kayak gitu, dia mantap. dia udah mantap, udah dewasa, Hmm. dia pilih agama yang mana gitu, ikut mamanya atau ikut papanya kayak gitu sih. Iya ya. Karena kan ada kan kebebasan memeluk agama ya kan. Mm-mm, Karena kan kebebasan. kita mengakui 5 ya? 5 atau 6 sekarang ya. kayaknya. Ikut Konghucu ya. Konghucu Iya. udah diakui. Kita kan mengakui. Jadi kita bebas memilih agama di antara itu ya kan mau kita anut kan. Tapi memang iya sih umur 17 tahun itu fase dimana kita dianggap sudah dewasa Iya. gitu kan, cakap melakukan hukum gitu. Berarti disitulah kita memilih mana yang terbaik untuk kita. Karena itu kan ya umur 17 itu buat KTP. Jadi kan di situ ada Iya, KTP iya. agama. Jadi dia Benar-benar. milih gitu. Iya ya. Berarti tergantung balik lagi ya ke anaknya kan. Anaknya. Mau apa gitu ya kan. Tapi unik gak sih kok di kakak gitu ya kan, ibunya Kristen terus suaminya Muslim, terus anaknya di bawah ada yang Kristen Muslim. Iya. Kayak lucu gak sih? Masalah ada juga kan artis yang kayak gitu. Artis mah banyak kayaknya. Banyak kayaknya. Nikahnya kan keluar negeri bisa kayak gitu ya kan. Kalau kita rakyat biasa mah mau kemana? Mau kemana ngadu bos? Nikah keluar negeri bos. Gede banget, biayanya mahal ya. Oke, yang selanjutnya yang ketiga dari Sariyanti G. Takut nyaman tapi enak. Mending dilanjutin apa enggak katanya. Gimana? Yang kayak aku bilang sebelumnya itu ngikutin kata hati, itu persepsi beda-beda kan gitu. Jadi kembali ke diri sendiri gitu.
Kalau kayak aku mungkin ya udah nyaman, Mm-mm. terus tapi emang takut sih buat dilanjut, cuman mikir nggak ada deh salahnya gitu, nggak ada salahnya dicoba dulu. Terus emang lama kelamaan kan nanti bakalan ada petunjuk juga gitu, yang penting rajin berdoa sih gitu. Iya, kasih petunjuk ya. Bakalan dikasih petunjuk pada akhirnya gitu, dan dikasih tahu juga ini loh sifat aslinya yang sebenarnya gitu. Iya. Jadi mau dilanjutin atau enggaknya itu ya kembali ke diri sendiri sih sebenarnya. Iya. Kalau kamu udah nyaman, terus kamu memang mau menerima resikonya, itu yang paling penting sih, menerima resikonya, ya silahkan dilanjutin. Tapi kalau kamu nggak mau menerima resikonya, ya jangan dilanjutin gitu. Iya, Lebih baik diomongin gitu. Nggak mampu ya. Kalau nggak Benar. siap gitu. Tapi memang kalau menurutku juga ya, kalau misalnya kita kayak tadi katanya takut nyaman tapi enak ya kan, ini nih yang bahaya nih, takut nyaman tapi enak ya kan, keenakan ya kan, awalnya main-main ternyata keenakan, jadi mau diseriusin ya kan, maka jangan kejebak kayak narkoba juga berarti ini ya, Awalnya kayak enakan gitu ya. pas lah itu. Tapi kalau menurut aku, kalau kalian pengen awalnya main-main, mending gak usah, jangan gitu ya kan, Iya. mending jangan. Karena apa? Move on dari satu orang udah nyaman banget itu susah banget, bos. Susah iya, banget guys. Aduh. setahun itu move on tuh nggak bisa ya nggak sih? Iya itu wah. Nggak makanya- cukup setahun, bayang-bayang Kalau itu kan. hanya makanya aku bilang kalau misalnya hanya benar sih yang kata Yael itu kayak kalau mau hanya untuk main-main ya mending Jangan gak usah sih gitu. benar-benar. Kalau aku kan karena memang kita udah ada berpikiran gitu. Jadi di perjalanan kita berpacaran tuh udah ngomongin gitu. Jadi gimana enaknya mau lanjutin atau enggak kayak gitu. Jadi kita udah sempat ngomongin gitu. Jadi udah ada kayak udah dikasih petunjuk nih kayak gini, tapi akhirnya petunjuknya nggak berjalan dengan baik, ya udah. Iya, mending jangan deh. Kalau udah tahu itu becek, udah nggak baik, udah nggak usah. Mending udah deh angkat kaki, keringin lah kakinya, ya kan. Langsung cepet-cepet lah ibadah masing-masing ya kan. Lanjut yang keempat. Apa sih yang di benak mereka saat pertama kali putuskan berpacaran beda katanya? Gimana ya? Tapi kenyamanan juga awalnya ya, gitu loh, nyaman. Iya ya. Terus kan pasti dalam hati udah bertanya-tanya sih, siap nggak gitu menerima resiko ini, siap nggak kayak gitu. Iya ya. Terus Siap orang pun pasti nggak ada yang mau lah siapa terjebak. sih? Iya. pasti dan jangan kan kita berdua ya, pasti kalian di luar sana pun pasti Mikir. ya untuk yang berpacaran beda agama ini gitu loh. Benar. Cuman kan kembali ya kalau emang udah nyaman gitu loh, susah kalau dia bilang nyaman ini Benar gitu. ya. Kalau nyaman mau gimana pun tetep aja kan balik Terus gitu ya. kayak mikir ya udahlah gitu, ya udahlah dicoba aja kayak gitu. Nah, itu yang bahaya malahan, ya kan? Kalau misalnya udah ngerasa itu, aduh jangan, mending hindari lah. Kalau bisa blokir lah kalau bisa ya kan. Jangan sampai itu ya kan, cerpikan kenyamanan itu nempel ya kan. Jadi pengen, aduh balik coba lama-lama, ya kan terikat lo, mampus lo ya kan, nggak bisa. Maksudnya pergumulan sih kayak pasti berpikiran gitu loh. Pas ada yang dekat ini, oh beda agama, terus Sadar langsung gitu ya. ya sadar gitu. Aku juga gitu loh, yang dekat ini pas tahu oh beda agama nih gitu kan. Jangan deh. Dan itulah aku bilang setengah tahun PDKT pun karena itu setengah tahun PDKT gara-gara ya karena tahu beda agama itu, jadi sempat dari tolak gitu loh. Aku udah nolak, tapi orangnya tetap kekeh, Usaha ya. Iya, usaha banget. Jadi aku sempat kayak wah, jadi akhirnya pupus. Jadi maksudnya ya udahlah dicoba Terima aja lah ya, gitu ya. diterima. Berarti Taunya selingkuh gitu ya. kayak Berarti itu gitu. buaya darat, bos. Ya kan? Buaya darat kan. Awal PDKT semangat banget, bos. Semangat 45. Setelah dapet berapa tahun kemudian udah lah hilang lah itu. Entah kemana lah dia muncul, udah cari betina lain ya kan. Makanya buat kalian di sana hati-hati ya kan. Beda agama juga menjamin dia setia ataupun dia selamanya buat kalian ya kan. Tetap be aware. Don't invest too much ya kan. Don't invest too much with your boyfriend gitu ya kan. Jadi kalau misalnya kalian rasa itu masih pacaran, janganlah yang aneh-aneh gitu lah ya kan. Jangan sampai kalau udah masuk tuh, kalau misalnya masuk tuh jurus-jurus, tau lah ya kan, kalau laki-laki ini apa sih gak dikasih jurusannya ya kan. Di awal PDKT pasti udah keluarin semua jurusnya. dikeluar jurusannya. Kalau udah dapet ya udah diem gitu. Ya, udah nggak tahu dah itu. Pokoknya bagi kalian yang mengalami ya kan, kalau menurut kalian berat karena nggak gini loh, sedangkan yang kita aja Kristen kan ada itu yang Batak Simalungun, Batak Toba, Batak Itu sebenarnya kayak pergumulan juga nggak sih, maksudnya
Iya, Batak apa lagi, satu lagi Batak Karo. Nah, itu masih seagama loh, gengs. Masih seagama aja, yang beda agama aja ribet. Tapi udah ribet gitu loh. Karena apalagi pasti kan pasti ditanya nggak sih, Batak apa nih kayak gitu. Iya, adatnya aja berbeda gitu kan, budayanya berbeda. Susah gitu. Apalagi kalau kalian udah beda agama, beda budaya. Wah, Terus kalian menyatukan dua keluarga yang kepalanya itu beda ya kan, dan nggak mungkin ada salah satu mereka yang dan kita di Indonesia tuh ya? nikah itu bukan 2 orang gitu, nikah Iya. sekeluarga. Bener ya, Iya kan? Bener menyatukan kan? dua keluarga yang berbeda nggak Iya. sih? Jadi kita tuh kalau di luar negeri itu bedanya gini. Mereka ya kalau misalnya nggak disetujui sama orang tua ya udah tetap nikah kayak gitu loh. Iya, Kan benar. kita yang ngejalanin gitu loh rumah Benar, tangga. benar. Kalau di Indonesia enggak gitu loh. Jadi Iya. kedua orang tua ikut, keluarga besar ikut kayak Iya. gitu loh. Karena masih apa ya, sifat budayanya itu masih kental gitu kan. Itu yang susah, gengs, makanya. Kecuali tadi pengen hidup di luar negeri ya. Terus ini dari Sutrisna 8595. Sudah tahu beda agama tapi tetap dilanjutin pacaran, tapi tidak berujung ke pernikahan. Apa yang dicari sih katanya? Sama sih kayak pengalaman gue, kayak kita udah tahu nih beda agama. Udah tahu salah gitu, Iya, udah itu tahu sebenarnya dari gitu ya. awal gitu. Terus kita dicoba pacaran. Taunya putus, nggak berujung kan ke pernikahan juga gitu. Apa sih yang dicari? Apa ya aku bilangnya kalau yang Namanya- dicari? Emang Susah sih kalau aku bilang apa yang dicari. kayak ngerokok ya. Udah tahu itu rokok itu berbahaya buat paru-paru. Tapi tetap dicoba dicoba gitu. gitu. Dan enak kan. Ya sama kayak kita udah tahu nih beda agama, Hmm. dicoba Hmm. nyaman gitu kan. Sebenarnya sebelum dicoba itu pasti karena udah nyaman juga kan gitu kan. Iya, Ya udahlah, terlanjur dilanjut. lah ya kan. Udah terlanjur nyaman, ya udah pacaran. Kalau masalah nggak berujung ke pernikahan itu kan diomongin area dari kedua insan sih gitu loh, kedua orang ini gitu. Mau lanjutin ke depannya enggak gitu, gimana. Terus kan ya biasanya sih karena orang tua nggak sih, pengaruh keluarga Ya. juga. Karena Kebanyakan. kan Kalau nggak yang nggak berujung ke pernikahan itu karena biasanya sih karena keluarga sih. Iya. Orang tua pas kita jelasin ke orang tua ini beda agama gini pasti susah, pasti bermasalah kayak gitu loh. Jadi Bisa dikeluarin dari kakak pun. iya gitu loh. Jadi itu aduh apa yang Berat ya? dicari ya? Yang dicari mungkin pengalaman ya mungkin ya, enggak sih? Iya, Bos. Enggak, yang dicari ilmu baru, ilmu agama lain. Aduh, Budaya-budaya yang baru yang nggak pernah kita alamin kan. mungkin Jadi- budaya ya kayaknya ya. Karena kan Iya loh. Batak, terus kan yang beda agama ini bukan Batak misalnya kayak gitu kan ada. Jadi di suku ini kayak gini nih, penjalanan gini-gini nih kayak gitu. Iya ya. Tapi dulu waktu yang sama yang terakhir itu kan memang udah dalam hati komit. Berarti ada yang mau mengalah berarti ini. Sebenarnya nggak ada yang mau ngalah Jadi gitu. kok Karena saya pribadi gitu menatap ke depan gitu. kembali yang itu dia ngasih contoh tante omnya Oh. gitu loh. Jadi itu bisa gitu. Dan dia Dua-duanya maksudnya beda agama sih. iya, mereka nikah beda agama om tantenya gitu. Makanya Anaknya dia ada? ngasih tahu. Anaknya aku kurang tahu sih, kayaknya belum dikaruniain gitu kan. Terus dia ceritain kayak gitu, dan dia pun di lingkungan yang dekat rumahnya ada gereja gitu. Dan dia pun tahu untuk lagu gereja itu dia tahu gitu. Dia emang maksudnya dia berbeda tapi dia menghormatin gitu loh. Iya, Jadi iya. itu yang aku mungkin yang kayak wah seneng nih ada yang akhirnya Iya, mengeluarkan gitu. Tapi malam kita yang beda agama itu yang lebih toleransi tinggi menurutku. Iya, Iya nggak benar. sih? Jadi Lebih toleransi banget gak sih? mungkin itu salah satu tadi yang bilang apa sih yang dicari, toleransi sih. Iya. Vlognya itu Menghormatin, benar-benar. terus toleransi. Jadi ya kayak waktu tuh dia puasa nih, ya aku ngikut gitu loh, ngikut. Iya. Tapi nanti Pernah kalau puasa juga? iya pernah puasa, jadi dari pagi tuh nggak ini kan, terus nanti pagi nggak makan gitu kan. Tapi nanti pas udah kerja baru di kerja itu dia makan gitu. Ikut-ikut juga sama mereka ya? Ngikut kan gitu. Bener, Karena teman-teman cinta kerja teman-teman kerja juga yang apa kan beda agama juga, mereka Kebanyakan ya? puasa juga ya udah ngikutin deh kita gitu. Kalau di Bali banyak kan agama apa, Gap? Masih Hindu ya. Hindu ya? Masih mayoritas Hindu sih. Pernah dekat sama orang Hindu? Pernah. Pernah. Yang terakhir? Pertama? Orang? Enggak, yang pertama kedua ini agamanya sama. Tapi Oh. yang deketin aku Oh, itu dekatin, cuman beda tapi nggak jadian. Oh. Jadi dari kedua ini ya bukan 2 orang sih yang deketin kayak gitu kan, jadi banyak lah yang deketin. Selain udah agama apa aja yang udah pernah coba? Hindu pernah, terus Muslim udah pernah, Kristen udah pernah, Katolik udah. Katolik gila, terus Konghucu belum?
Buddha sama Konghucu sih yang belum. Oh berarti mau cari nih pencarian buat Konghucu dan Buddha ini kayaknya bakalan dicari sama GB nih, mau dirasain gimana hawa atmosfernya. Buddha pernah. Wah, gila, tinggal Konghucu, Gap. Gila. Buddha pernah. Cuman Buddhanya ini karena Buddha dia kental gitu, jadi ya akhirnya aku yang mau milih mundur gitu. Lebih baik mundur deh gitu daripada bermasalah, meskipun dia udah memperkenalkan ke orang tua. Pernah dibawa ke, tapi bukan dibawa ke keluarga, cuman kita kan sama-sama di Bali. Jadi saat itu dia video call nih sama mamanya, dia ngenalin. Padahal kita berlima kalau salah tuh sama teman-teman gitu. Cuman aku doang yang dikenalin gitu. Terus apa namanya? Kalau misalnya gitu, kau ikut nggak pernah apa mereka upacara mereka gitu? Kalau Hindu pasti pernah ya, ya. Karena kalau kita kan di Bali itu kegiatan apapun untuk memulai ya sama kayak Katolik, Kristen kayak gitu kan, agama lain itu pasti memulai sesuatu itu pasti dengan doa. Dan kita juga gitu. Jadi di sana juga kental kan dengan adat budaya kayak gitu kan di Bali itu, jadi ikutin gitu. Jadi kadang ikutin sembahyang ke puranya kayak gitu, jadi dengan pakaian kebaya gitu kan, karena toleransi sih, jadi ngikutin sih gitu. Tapi sejak kuliah kan pasti udah menemukan orang-orang yang berbeda gitu. Menurutmu pengalaman yang dari kau dapat itu gimana menurutmu, Gap? Seru sih sebenarnya, karena selama ini kan dari kecil sampai SMA ya cuman itu aja, maksudnya agamanya itu aja, teman-teman kita itu aja gitu. Batak itu aja. Jawa ada mungkin dari keluarga ada yang Jawa kayak gitu kan. Terus sejak di Bali tuh mungkin kaget sama ada budayanya gitu loh, kaget kan, karena budayanya bukan cuma budaya Indonesia, ada baratnya juga gitu kan. Western ya masuk juga ya, westernnya, jadi kayak kaget sih, cuman akhirnya dijalanin wah seru nih gitu. Kita sama teman-teman itu kadang kayak misalnya lagi puasa nih, kadang ngikutin buat buka puasa, takjilan. Kita takjilan sama teman-teman gitu. Buka puasa bisa gratis tuh di biasanya di masjid. Jadi kadang tuh teman, ayo mau buka puasa kayak gitu, udah ke masjid buka makan takjil kayak gitu. Seru sih sebenarnya. Pengalaman sih. Tapi yang benar sih, kalau semakin kita melihat banyak orang yang berbeda dari kita semakin toleransi gak sih? Iya, toleransi. Kan? Jadi kalau misalnya ada tuh orang yang melakukan upacara adat atau segala macam, kita mengerti, oh orang itu lagi upacara, kita harus hargain gitu. Karena gimana posisinya kalau kita lagi upacara atau kita lagi melakukan sembahyang, kita nggak dihargain gitu kan. Nah, jadi kita harus memposisikan diri kita kalau memposisikan diri mereka gitu kan. Jadi semakin terbuka nggak sih? Karena mungkin di Bali kan ke budayanya, agamanya Hindu, jadi mungkin lebih kentalnya, aku mungkin lebih ngertinya ke Hindunya sih gitu. Karena pasti ngikutin gitu loh, karena mempelajari buku-buku kitab-kitabnya juga. Kitabnya aku belum pernah baca sih, tapi dengar mereka sembahyang doa kayak gitu dengan tangan-tangannya mereka itu tahu gitu, karena ikut juga dengan pakaian dengan pakaian kebaya gitu kan, kamen. Terus udah ikut sembahyang di puranya, pernah dipercikin juga kayak gitu, air sucinya kayak gitu. Itu sih seru. Jadi Cap, so far ya, setelah kamu putus sama yang terakhir ini, menurut kamu ada nggak keinginan lagi, kalau misalnya pun ada lagi orang yang baru nih deketin kamu beda, mau nggak? Atau memang udah benteng yang kuat, jangan? Kalau sekarang sih udah ngasih benteng kuat sih. Ya. Jadi kalau ada yang tamengnya itu udah kuat sih, maksudnya kayak udah mau nyoba berlapis-lapis ya. Udah nggak mau nyoba lagi sih. Mungkin sebagai temen it's okay lah gitu, nggak masalah gitu, no problem gitu, kayak ya udah sebagai temen gitu. Mungkin kalau ada pun yang udah tahu nih maksud dia apa gitu, kita ngomongin kita beda agama. Aku juga udah nggak mau pengalaman lagi untuk beda agama gitu. Udah nggak mau mencoba lagi ya gitu. Ya, jerah dong berarti ya. Jerah sih, udah 2 kali loh soalnya. Kalau orang lain kan sekali nih. Sekali, aku merasa kalau orang sudah sekali kena cobaan gitu aja udah cukup gitu loh. Dan kedua kali sampai bakalan nyesal lagi, balik lagi gitu loh. Kayak rasanya gimana ya, nggak sanggup lah gitu kan. Sekali aja udah cukup, jangan berkali-kali gitu kan. Ya mungkin apa ya, karena orangnya mantan aku ini juga orangnya berpikir mindsetnya terbuka, jadi ya udah gitu loh. Dan dia juga nggak selalu, dia nggak sholatnya juga nggak 5 waktu gitu. Jadi
kayak mikir dia bisa tapi pindah dia kamu gitu ya. aku mikirnya gitu sih sempat gitu kan bisa nih kayaknya karena dia bukan orang yang Taat gitu tidak ya. taat gitu taunya enggak juga gitu. Oke guys, jadi Gap buat kamu yang sudah mengalami ya kan, sudah 2 kali lagi guys, 2 kali sudah mengalami yang namanya putus cinta jatuh bangun yang tentang cinta beda agama. Buat yang lagi nonton di sini, nasihat apa yang kau berikan sama teman-teman yang nonton ini gitu ya kan? Nasihat emas lah gitu yang harus diingat gitu ya kan, sebelum memutuskan untuk mau cinta beda agama. Tuhan memang satu. Lebih kalau mungkin ya apa ya aku bilangnya berpikir lagi deh gitu loh, berpikir terus kalau memang mau melanjutinnya silahkan tapi harus menerima resiko gitu loh. Iya siap ya. Ya harus siap gitu kok, dan kalau emang nggak siap jangan gitu, lebih baik langsung ditolak aja gitu loh. Jangan kayak misalnya udah dijalanin nih setengah jalan iya tiba-tiba. ngerasain kayak yang lucunya mungkin bermasalah karena beda agama, maksudnya kayak kamu loh kayak gini karena agamanya kayak gini gitu kan, jadi ya mending deh jangan dimulai lagi dari awal deh gitu, mending ditolak aja sih. Tapi dari aku juga dulu aku pernah kerja kan, teman-temanku tuh banyak banget yang orang tuanya ternyata beda agama. Jadi guys, dulu waktu aku masih di Jakarta itu ya kan, masih kerja lah kan, ketemu banyak orang-orang gitu kan. Nah dia cerita kalau misalnya orang tua atau keluarga mereka itu beda agama gitu kan, jadi di rumahnya itu ada 2 agama gitu. Jadi ada patung nih, patung yang satu ada ukiran ininya, terus satu lagi ada ukiran itunya, jadi dalam satu ruang tamu itu ada 2 gitu kan. Terus yang gak enaknya itu kalau misalnya mereka lagi lebaran, jadi aneh katanya kalau misalnya lebaran kan itu biasanya kan kalau yang full dia itu muslim pasti akan meriah katanya. Cuman karena mamanya satu Kristen terus ayahnya muslim, itu gak enak katanya. Jadi ibarat itu kebahagiaan itu gak sempurna gitu. Jadi kayak ada yang kamu rindukan kalau misalnya kamu merayakan sesuatu itu, jadi kayak ada yang kurang gitu, kayak ada yang hilang gitu kan. Dan juga kalau mereka bilang kalau misalnya mereka pun tetap jalan sama-sama tuh beda agama, gak ada yang mengalah, akan merasakan kesepian katanya. Ibaratnya ada kesepian tersendiri dalam dirinya. Dia tuh merasa kayak aduh gak enak nih, masa ke gereja sendiri, yang satunya di rumah, terus ada satunya juga yang sholat sendiri. Nah pasti kan dia pengen ada keluarga itu lengkap ya kan. Cuman gara-gara dua-duanya menganut agama yang berbeda, terus mengadakan juga berbeda, itu jadi kayak katanya ada itu pengalaman si anak lah ya. Iya, jadi kayak katanya ada kesunyian katanya, jadi kayak ada kesepian gitu, jadi kayak ada yang kurang. Jadi ibaratnya kayak rumah yang harusnya satu nakodanya itu kayak full, jadi pestanya itu meriah, Kayak jadi, kapal gitu ada iya, jadi aturannya satu konsep, jadi 2 konsep, jadi nggak bingung katanya. Kalau satu aja dia meriah itu enak kan, tapi cuma karena posisinya satu gini, kayak ada kekosongan gitu katanya. Jadi mungkin itulah yang pengalaman dari teman-teman yang aku dengar gitu ya kan. Mungkin itu menjadi informasi buat kalian yang nonton video ini kan, yang lagi merasakan juga ya kan. Sebenarnya aku juga sempet, maksudnya waktu pacaran beda agama pun udah diperingatin sama temen. Udah diperingatin kan, teman aku kan ada yang teman dekat nih sesama lah, sama kan agamanya gitu tuh. Ya udah diingetin nggak boleh loh gap ini, nah, cuman tetap aja pengen coba gitu ya. Iya pengen coba gitu, terus gimana ya, kalau misalnya udah ya itulah nyaman ya, udah kenyamanan itu kayak udah terlanjur nyaman ya udah lah gitu. Cuman kalau dibilang tadi mungkin itu pengalaman si anak lah istilahnya. Kalau aku mungkin kalau bilang kesepian enggak sih, karena kesepian enggak juga sih, malah Kalau kamu ke gereja, kalau aku ke gereja kan aku sama adik kan. Jadi aku di Bali itu sama adik, jadi iya karena mungkin kamu kan punya saudara. Iya, kalau jadi sendiri full kan ya pastilah kesepian, karena rasanya kayak pengen nih ngajak gitu ke gereja kayak gitu. Kadang aku sempet sama sih aku berpikir kayak wah kapan nih pengen banget nih ngajakin dia ke gereja nih bareng kayak gitu kan. Karena ngelihat kalau misalnya lagi gereja ngeliatin anak muda gereja bareng gitu kan, pengen gitu. Cuman kan kembali lagi karena itu resikonya gitu. Aku udah menerima resiko dari awal seperti itu, ya udah harus dijalanin kayak gitu. Dan aku juga pernah ikut pergumulan sih, ada pernah acara pokoknya
gereja online, kan sekarang kan lagi gereja online nih kan. Mm-mm. Terus ada dia diundang narasumber, kebetulan udah ibu-ibu, udah tua lah ibu ini, udah punya anak dan dia tuh beda agama dan di luar negeri. Dia ceritakan pengalaman ketika dia menemukan lelaki yang berbeda dengan dia dan mereka tuh menikah. Awalnya memang berat banget. Memang katanya awalnya tuh Awal pasti. iya, Pasti. cintanya itu melebihi apapun katanya. Iya. Jadi rasanya kayak tai pun itu rasanya kayak coklat. Jadi sebesar apa perintangan di depan itu semua akan dilewatinya gitu. Iya. Tapi setelah berjalannya waktu dia punya anak, terus dia punya segala macem, dia udah mulai rasa kehilangan katanya Gap. Dia mulai kayak merasa itu dia katanya mulai merasa kehilangan, dia merasa aduh kayaknya aku salah jalan nih gitu. Setelah dia sudah menikah dan punya anak, dia Nah, mulai itu sih kalau udah Iya, setelah dia mulai- menikah lo dia masalahnya. mulai sadar kayak ada dalam jadi dirinya, aku rindu loh, pengen aku jadi seutuh, jadi dia rindu, dia pengen full gitu loh, kayak dia menciptakan keluarga Kristen sejati di dalam keluarganya, tapi dia nggak bisa, dia nggak mampu gitu. Jadi makanya waktu dia suaminya meninggal, dia bilang acaranya itu berbeda, padahal katanya awalnya si suami mau ngikut dia, tapi nyatanya waktu udah berkeluarga malah si suami nggak mau ngikutin dia. Jadi katanya di situ loh pertentangan yang yang dialami orang-orang yang sudah berbeda. Mungkin nggak tahu yang dialami orang-orang yang lain di luar sana gitu ya kan. Mungkin jadi apa namanya referensi lah ya kan buat kalian gitu kan. Oke guys, sekian dulu video dari kami. Oh ya Gap, terima kasih sudah datang narasumbernya ya kan, jauh-jauh Ya. dari Bali ya kan, buat memberikan cuap-cuap buat pemirsa yang ada di depan sana ya kan. Semoga video ini juga memberikan informasi dan nasihat yang baik buat kalian ya kan. Kalau ada salah kata ya kan, ataupun yang nggak pas menurut kalian ya kan, hempaskan, buangkan ya kan. Kita bermaksud hanya untuk memberikan informasi terbaik buat penonton di sana. Oh ya, aku ambil kutipan dari seseorang, dia ngatain gini, ada yang hanya berstatus tapi tak saling cinta, tapi ada yang sudah saling cinta tapi tak bisa bersama. Oh ya, sekian dulu dari Muncungnya El. See you on the next video. Dadah.